Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4566-3 Harta Karun. Gunung Tujuh Jue Abadi, Lin Bai dan Jiang Xuansu serta Gerbang Ikan Mei terakhir kali. Kita tahu bahwa Gunung Tujuh Jue Abadi memiliki 9 lapisan. Terakhir kali, Lin Bai dan Gerbang Liu hanya dapat memilih harta karun dari 6 lapisan pertama. Kali ini, dengan izin dari guru, Lin Bai dapat memilih 3 harta karun dari Gunung Tujuh Jue Abadi. Jadi, Lin Bai juga ingin melihat harta karun apa saja yang ada di lantai 3. Terakhir kali dia datang, Jiang Xuansu berkata bahwa harta karun di 3 lapisan terakhir adalah rahasia sebenarnya dari Sekte Iblis Abadi. Harta karun tersebut merupakan harta karun yang diwarisi oleh Sekte Iblis Abadi selama ratusan ribu tahun. Setiap harta karun dapat mengguncang dunia. Alih-alih tinggal di 6 lantai pertama, Lin Bai langsung menuju 3 lantai terakhir. Saat melangkah ke lantai 7, mata Lin Bai tiba-tiba berbinar. Harta karun di sini benar-benar lebih menarik daripada 6 lantai pertama. Setelah singgah sebentar, Lin Bai melangkah ke lantai 8 dan kemudian mencapai lantai 9. Lin Bai terpesona oleh harta karun di sini. Lin Bai mengira dia tidak punya keinginan, tetapi dia tidak menyangka akan mengambil setiap harta karun yang dilihatnya setelah dia datang ke sini. Misalnya, Lin Bai menemukan bola besi yang sangat indah di lapisan ke-8, yang dilubangi dan diukir dengan pola dan segel kuno. Lin Bai menutupnya setelah mempelajarinya dengan saksama, ini baru saja menemukan bahwa ini adalah senjata sihir pertahanan yang langka. Dan itu adalah level prajurit Tao terbaik. Setelah diaktifkan dan dimainkan dengan kekuatan spiritual, bola besi itu akan menyebar dan terbuka, membentuk perisai yang bahkan seni bela diri dari ranah Tai Dao Guo tidak dapat dihancurkan, yang luar biasa. Jika Anda bisa mendapatkannya, Lin Bai akan berjalan mengelilingi dunia di masa depan. Awalnya, Lin Bai sudah bersemangat, tetapi ketika dia melihat ke depan, dia melihat gulungan lukisan. Di layar, dia menggambar ribuan li sungai dan gunung dengan tinta. Ribuan mil sungai dan gunung di gulungan itu, gunung dan air, tanaman dan pohon tampak seperti nyata. Elang Gosyaok terbang di atas 9 langit, kelinci berlari terburu-buru di hutan. Wuze di puncak gunung, aliran sungai yang berdeguk di bawah gunung. Jalan jembatan di hutan, jalan kuno di luar gunung, kota di kejauhan, kuil kuno di depan kita di atas kertas, itu seperti surga lainnya. Ketika mata Lin Bai melihat gulungan itu, mereka tidak bisa menggerakkan mata mereka. Di sebelah gulungan itu ada pengantar. Lukisan itu disebut, lukisan sungai dan gunung. Semua orang dan benda antara langit dan bumi dapat dimasukkan dalam lukisan dan menjadi bagian dari lukisan itu. Lin Bai segera mengerti bahwa ini adalah senjata ajaib jenis segel. Dan bahkan seni bela diri dari alam Tai Dao Guo dapat menyegelnya untuk jangka waktu tertentu. Hal ini, Lin Bai juga sangat bersemangat. Terus melihat, membuat Lin Bai semakin banyak memiliki harta karun. Lin Bai menemukan bahwa ia hanya dapat mengambil 3 harta karun, yang tampaknya terlalu sedikit. Bai Lin memiliki kesempatan untuk membuat pilihan yang baik. Meskipun berkali-kali hatinya, tetapi Lin Bai selalu menekan keinginan dalam hatinya, hingga pemilihannya sejauh ini berguna bagi dirinya sendiri. Keluar dari puncak, Yibao, Lin Bai terus berjalan menuju 6 puncak lainnya. Lin Bai juga ingin melihat harta karun apa yang ada di 3 lapisan terakhir dari 6 puncak lainnya. Hasilnya tidak terlihat tidak tahu, pandangan terkejut. Lin Bai hampir menghunus pedang iblis dan ingin mengambil semua harta karun itu. Di puncak Gunung Senbing, Lin Bai melihat pedang yang tak tertandingi. Kekuatannya jauh lebih unggul daripada Jipin Dao, dan disimpan di lapisan ke-9. Namun, catatan di sekitar sini dengan jelas menunjukkan bahwa ini adalah pedang yang ganas. Jika ahli bela diri tingkat Tai Dao Guo tidak mengambil pedang ini, jika tidak, saat memegang pedang, pedang itu akan ditelan oleh pedang yang ganas itu. Lin Bai menyerahkan pedang itu. Beberapa bagian harta karun eksotis semacam ini telah ditemukan di Lin Bai dari Gunung Tujuh Jue Abadi. Tidak heran saudari seperguruan Jiang akan mengatakan bahwa harta karun apapun di lantai 3 di belakang Gunung Tujuh Jue Abadi dapat mengguncang dunia. Kupikir aku berbohong padaku, tetapi sekarang tampaknya aku membenci detail Sekte Iblis Abadi selama ratusan ribu tahun. Harta karun di sini benar-benar mengejutkan. Ketika Lin Bai selesai mengamati 9 lapisan terakhir dari 7 puncak, dia perlahan memikirkan apa yang dia butuhkan. Dalam setengah hari, Lin Bai melihat harta karun di 3 lapisan di belakang 7 puncak, dan mengingat semua harta karun yang berguna baginya. Sekarang, dari ingatan akan kenangan ini, dari harta karun yang berguna ini, dalam suatu pemilihan, hingga pemilihan 3.
Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Lin Bai sekali lagi memasuki Gunung Tujuh Jue Abadi. Kali ini, Lin Bai tidak ragu-ragu, dan dengan tegas mengambil harta karun itu ke dalam. Dari Gunung Yibao, Lin Bai mengeluarkan mutiara berwarna-warni, yang disebut Wukisu, juga dikenal sebagai Giok Wuki. Itu adalah sejenis benda spiritual yang dihasilkan oleh 5 kekuatan spiritual khusus emas, kayu, air, api, dan tanah antara langit dan bumi. Itu memiliki efek menyerap roh 5 elemen antara langit dan bumi. Kelahiran roh ini sangatlah sulit. Ini adalah keberadaan yang langka antara langit dan bumi. Lin Bai mengambil benda ini untuk mengolah Taoisme 5 elemen. 5 maniki dapat menyerap kekuatan roh dari 5 elemen antara langit dan bumi dan menyimpannya di dalam manik-manik. Dan Lin Bai dapat mengorbankan dan memurnikan 5 maniki, menyerap kekuatan roh 5 elemen dalam 5 maniki, dan menggunakannya untuk mengolah tubuh Taoisme 5 elemen. Dengan cara ini, Lin Bai akan dapat mempraktikkan Taoisme 5 elemen siang dan malam. Setelah mengambil 5 manik gas, Lin Bai segera memasuki 2 puncak lainnya dan mengambil 2 harta karun masing-masing. Satu disebut, lampu debu merah Qianzhang, dan yang lainnya disebut, Jiushuan Dao Sendan. Jiushuan Dao Sendan digunakan oleh seniman bela diri tingkat Taoxian untuk menerobos ranah Daoshen. Meskipun masih banyak pil kultivasi di tas penyimpanan Lin Bai, itu juga diberikan oleh Sekte Iblis Abadi, dan tidak ada kekurangan pil kultivasi untuk saat ini. Namun, Lin Bai masih khawatir jika ia terjebak di puncak Daoxian terlalu lama dan tidak dapat menembus Daoshen, rencana dan jadwalnya akan tertunda. Oleh karena itu, perlu untuk meminum pil ajaib 9 putaran. Mengonsumsi Jiushuan Dao Sendan dapat sangat meningkatkan kemungkinan untuk menembus ranah Daoshen. Dalam catatan kuno Sekte Iblis Abadi, hampir mereka yang telah meminum pil ajaib 9 putaran langsung berhasil menembus. Bahkan jika menembus ranah Tao dan Dewa, Jiushuan Dao Sendan sangat bermanfaat bagi kultivasi ranah Daoshen. Setelah meminumnya, Anda juga dapat menembus ranah. Oleh karena itu, Lin Bai memilihnya. Satu lagi, bernama lampu debu merah 1000 Zhang. Lampu ini digunakan oleh praktisi seni bela diri untuk melatih pikiran mereka. Ketika lampu dinyalakan, lampu tersebut dapat memantulkan surga, dunia, dan semua makhluk hidup. Dalam cahaya lampu, prajurit telah melewati banyak sekali ranah dan tenggelam ke dalam lautan penderitaan, dan pada gilirannya melunakkan hati Taoisme. Alasan mengapa dia memilihnya adalah karena Lin Bai ingin menggunakannya untuk menempa jantung pedangnya. Sejak kultivasi jantung pedang Lin Bai mencapai latihan 2, tidak ada tanda-tanda terobosan. Lampu debu merah khusus digunakan untuk latihan jantung. Mungkin Lin Bai dapat menemukan kesempatan untuk menembus jantung pedang. Semakin tinggi level inti pedang, semakin kuat dia untuk kultivasi pedang Lin Bai. Bab 4567, Bagikan Harta Karun. Setelah Lin Bai memilih 3 harta karun, Zhou Xi, Liu Anan dan yang lainnya telah menunggu lama di pintu keluar. Kakak seperguruan memberikan daftar itu kepada Lin Bai dan memintanya untuk memeriksa sendiri hadiahnya. Lin Bai tidak menyerah. Dia segera membuka tas penyimpanan di tangan Zhou Xi dan melihatnya dengan saksama. Setelah memastikan, dia mengepalkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Sebenarnya, meskipun ada banyak harta karun yang diberikan kepada Lin Bai oleh klan, semuanya memiliki nama, dan jumlahnya pasti. Hanya ada beberapa prajurit Tao yang perlu dipilih oleh Zhou Xi dan Liu Jiangshui terlebih dahulu. Sekarang, dia telah dilatih sebagai penjaga sekte Jepang. Oleh karena itu, sang guru tidak berani berbohong. Prajurit Tao yang dipilih, bahkan yang lebih rendah, adalah yang terbaik di antara yang lebih rendah. Setelah berulang kali mengucapkan terima kasih kepadanya, Lin Bai membawa Liu Jiangshui, Liu Anan dan Zhou Xi keluar dari Sekte Iblis Abadi. Ketika Lin Bai meninggalkan Gunung Qijue Abadi, dia juga dibawa kembali oleh kakak seperguruan. Setelah kembali ke Pondok Pedang Tibet, wajah Zhou Xi, Liu Jiangshui dan yang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Guru, saya belum pernah melihat begitu banyak harta karun dalam hidup saya. Sekte Iblis Abadi memang sekte paling makmur yang telah diwariskan selama ratusan ribu tahun. Saya khawatir detail sekte ini sebanding dengan sekte bulan jahat. Meskipun Zhou Xi dan Liu Jiangshui tidak rendah dalam kultivasi, mereka berasal dari keluarga yang sederhana. Keluarga mereka semua berada di daerah perbatasan. Mereka miskin dan belum melihat banyak hal baik. Jadi, mereka akan berbicara tentang kisah dalam keluarga iblis abadi yang sebanding dengan sekte bulan jahat. Namun, Lin Bai mengetahuinya dengan baik. Meskipun detail sekte iblis abadi bagus, mereka jauh dari lebih unggul daripada sekte bulan jahat.
Zhou Xi memberikan tas penyimpanan itu kepada Lin Bai. Lin Bai membukanya dan memilihnya dengan hati-hati. Dia mengeluarkan beberapa botol pil dan berkata, Zhou Xi, kultivasimu telah terperangkap di alam Tao Jiuji untuk waktu yang lama, dan kamu belum menembus level Daozun untuk waktu yang lama. Awalnya, aku berkata bahwa aku akan membantumu menerobos alam Daozun setelah ribuan kali mencoba, tetapi aku tidak menyangka bahwa Heng Su tiba-tiba mengalami gelombang. Sekarang setelah situasi keseluruhan telah diputuskan, kamu dapat bersiap. Aku akan membantumu melindungi jalan dan membiarkanmu menerobos Daozun. Simpan botol-botol pil dan harta karun ini terlebih dahulu. Lin Bai memberikan pil kultivasi dan pil penyembuhan terbaik kepada Zhou Xi. Zhou Xi sangat gembira untuk mengambil alih dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Setelah beberapa saat, Lin Bai mengalihkan pandangannya ke Liu Jiangsui dan Liu Anan, dan mengambil beberapa jenis pil dan banyak harta karun dari tas penyimpanan. Dia berkata, Liu Jiangsui, kamu akan segera menerobos jalan. Kamu harus menghadapi perampokan guntur. Pil dan harta karun penangkal petir ini mungkin berguna untukmu. Liu Jiangsui berkata dengan gembira, terima kasih banyak. Prestasi Liu Anan relatif rendah, dan sekarang dia masih jauh dari alam Tao. Namun, Lin Bai masih memberikan banyak pil dan harta karun kepada Liu An untuk melindungi dirinya sendiri. Di dalam tas penyimpanan untuk memilih waktu, Lin Bai mengeluarkan seuntai gelang, rantainya memiliki lonceng kecil. Itu adalah senjata berkualitas tinggi dengan serangan dan pertahanan. Pasang rantai di pergelangan tangan, goyangkan pergelangan tangan dengan lembut, dan kamu akan mendengar lonceng yang menyenangkan. Jika melawan musuh, itu akan memiliki serangan gelombang suara yang kuat, jika melawan dirinya sendiri, itu akan memiliki efek menghancurkan kesombongan dan menghancurkan ilusi. Ini pertemuan yang bagus. Aku akan memberikannya kepadamu. Lin Bai menyerahkan gelang itu kepada Liu Anan. Meskipun Liu Anan takut pada Lin Bai, dia melihat serangkaian pertemuan seperti mimpi, dan matanya yang besar bersinar dengan gembira. Setelah memanjat kembali dari belakang rantai tangan Liu An, dia dengan cepat berlari keluar dari tangan kakak perempuannya. Liu Jiangsuedun tidak senang memarahi, Anan, anak itu telah memberimu harta yang sangat berharga. Bagaimana kamu bisa begitu kasar? Terima kasih atas hadiahmu. Liu An memiringkan mulutnya dan menatap salju di Liu Jiang. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, lupakan saja, aku tidak ingin berdebat dengannya lagi. Tetapi jika dia ingin keluar dari pondok pedang Tibet dan bersikap kasar di masa depan, aku khawatir dia akan menyebabkan banyak masalah. Sebagai kakaknya, kamu masih perlu mengajarinya banyak hal. Liu Jiangsui berulang kali meminta maaf kepada Lin Bai, tetapi Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan tidak menganggapnya serius. Seketika, Lin Bai mengangkat tangannya dan kekuatan spiritual diperkenalkan ke Gunung Wuyuan. Di gunung itu, seekor harimau ganas dengan warna kuning dan hitam berbaring di atas batu besar, dan kekuatan spiritualnya datang. Dia tiba-tiba membuka matanya dan mengangkat telinganya. Sepasang mata harimau bersinar dan melihat keluar gunung, Tuan, panggil aku. Saat berikutnya, harimau itu mengaum di hutan gunung, embusan angin bertiup, Lu Yuanshan keluar dari pondok. Berlutut di tanah, dia memanggil dengan hormat, lihat Tuan. Dari tas penyimpanan, dia mengeluarkan kitab keterampilan sihir dan sepotong prajurit Tao berkualitas tinggi yang cocok untuk kultivasi klan iblis. Dia berkata, Lu Yuanshan, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam menjaga pondok pedang Tibet. Hari ini, aku ingin memberimu kitab seni bela diri dan senjata Tao. Aku harap kamu dapat berlatih dan menjadi jalan yang hebat di masa depan. Lu Yuanshan bersemangat dengan kabut air di mata harimau itu. Dia membuka mulutnya dan menelannya. Dia mengumpulkan buku-buku seni bela diri klasik dan prajurit Tao ke dalam perutnya. Dia berulang kali bersujud dan berkata, terima kasih, Tuan. Lu Yuanshan akan memenuhi harapannya. Pendekar pedang pondok yang menyembunyikan pedang mengikutinya untuk berlatih. Tetapi selama ini, Lin Bai terlalu sibuk dengan hal-hal sepele miliknya sendiri untuk peduli dengan latihan mereka. Sekarang Lin Bai diberi hadiah oleh klan, banyak hartanya tidak dapat digunakan. Dia hanya mengambilnya dan membagikannya kepada para biksu di pondok pedang Tibet. Harta karun yang diberikan Lin Bai kepada Liu Jiangsui, Liu Anan, Zhou Xi, dan Lu Yuanshan adalah harta karun langka di dunia ini. Semua prajurit Tao yang diberikan kepada mereka berada di atas level prajurit sihir Tao tingkat menengah. Jika dijual ke dunia luar, harta karun itu setidaknya akan bernilai paling tinggi. Setelah hadiah itu selesai, mata Lin Bai menyapu semua orang, tetapi dia selalu merasa ada satu orang yang hilang. Sambil mengerutkan kening dan berpikir dengan hati-hati, dia bertanya kepada Zhou Xi, Sun Yao,
apakah kamu sudah mendapat kabar? Setengah tahun yang lalu, ketika guru baru saja menutup usahanya, saya menghubungi Sun Yao. Saya ingin dia kembali ke Pondok Pedang Tibet, tetapi dia berkata bahwa jika dia ada di sana, dia tidak akan kembali untuk sementara waktu. Lin Bai bertanya, apakah kamu pernah bertanya, apa yang sedang dia lakukan? Zhou Si menggelengkan kepalanya dan mendesah getir, saya bertanya berulang kali, tetapi dia tidak mengatakannya. Tuan, dengan segala hormat, nama Tuan bagaikan petir di 13 negara bagian yang kekal, dan pasti ada banyak gangster yang tidak puas dengan reputasinya. Jika Nona Sun Yao memainkan peran sebagai Pondok Pedang Tibet, saya khawatir banyak gangster akan mengambil alih kendali untuk berurusan dengan Tuan. Lin Bai mengerti arti kata-kata Zhou Si. Sekarang Lin Bai sedang naik daun di Hengzhou, dan King Luo, sebuah pondok pedang Tibet, terkenal di seluruh dunia. Namun itu tidak berarti bahwa Lin Bai dapat menjadi liar. Pada saat inilah Lin Bai perlu berhati-hati. 8 keluarga kuat di Hengzhou telah dihancurkan, tetapi pengaruh mereka belum dicabut. Masih banyak tetua dan murid di Sekte Iblis Abadi yang merupakan teman lama dari 8 keluarga kuat di Hengzhou. Mereka memiliki persahabatan yang mendalam satu sama lain. Mungkin orang-orang ini akan diam-diam menggunakan batu sandungan untuk menghitung Lin Bai. Meskipun Lin Bai telah memecahkan masalah Liga Hengzhou. Tetapi ada juga Tuan Muda Lu yang telah bersembunyi dalam kegelapan. Bab 4568, Masalah Kultivasi. Lin Bai datang ke Sekte Iblis Abadi dan memiliki 2 musuh. Salah satunya adalah Liga Hengzhou. Karena klan tersebut memberi Lin Bai hadiah berupa Pondok Pedang Tibet, Liga Hengzhou menduduki bunga matahari dan bulan serta susu jiwa 10.000 tahun di Pondok Pedang Tibet. Karena tidak mau, mereka mencoba mengambil Pondok Pedang Tibet dengan berbagai cara. Hal ini membuat Lin Bai dan aliansi Hengzhou di bawah Liang Xi. Untuk waktu yang lama, Lin Bai hanya bisa mengandalkan perlindungan sekte utama dan para tetua untuk melindungi keamanan Pondok Pedang Tibet. Inilah sebabnya mengapa Lin Bai selalu ingin menghancurkan 8 raksasa besar di Hengzhou. Setelah runtuhnya 8 keluarga kuat di Hengzhou, vitalitas Liga Hengzhou sangat rusak, yang tidak cukup untuk ditakuti. Namun, Tuan Lu masih hidup. Karena urusan Baigu Dao Chang, ia menjadi permusuhan dengan Tuan Lu. Pada saat itu, Lin Bai Chu memasuki Sekte Iblis Abadi, terus berlatih, dan menerobos ranah sumber daya. Ia diam-diam menghancurkan perdagangan antara Tuan Lu dan klan tulang Baigu Dao Chang. Dan dia mengambil harta karun berupa ribuan manik-manik ajaib yang awalnya milik Tuan Lu. Beberapa waktu lalu, dalam persidangan ribuan tahun yang lalu, Lin Bai bertarung dengan orang-orang Tuan Lu, tetapi dia tidak mengetahui siapa orang itu. Setelah pertempuran yang menghancurkan 8 keluarga kuat di Hengzhou, Lin Bai menjadi terkenal dan sangat dihargai oleh klan. Lin Bai tidak tahu apakah Tuan Lu takut akan hal itu dan tidak berani bertarung. Tetapi Lin Bai tidak dapat menaruh semua harapannya pada Iblis Abadi. Dia harus bersiap terlebih dahulu untuk menghadapi panah tersembunyi Tuan Lu. Sudah hampir setahun sejak Sun Yao meninggalkan Pondok Pedang Tibet. Meskipun dia kembali sekali, dia tiba kemarin dan pergi hari ini. Jika Sun Yao telah berlatih di luar, dan telah diketahui oleh teman-temannya dari 8 keluarga kuat di Hengzhou bahwa dia adalah seorang seniman bela diri dari Pondok Persembunyian Pedang, itu pasti akan merugikannya. Selain itu, Zhou Si mengatakan bahwa tingkat kultivasi Sun Yao telah menembus dengan sangat cepat, tetapi alamnya tidak stabil sebelum dia menghancurkan 8 keluarga kuat di Hengzhou. Kadang alamnya naik, kadang alamnya turun. Saat itu, Lin Bai menduga bahwa Sun Yao mungkin menggunakan cara ajaib untuk menerobos alam kultivasi. Menerobos alam kultivasi dengan cara jahat tidak diragukan lagi adalah memuaskan dahaga seseorang dengan meminum racun. Jadi Lin Bai khawatir. Apakah kamu masih bisa menghubungi Sun Yao sekarang? Lin Bai bertanya. Zhou Si bahkan menggelengkan kepalanya, sejak setengah tahun yang lalu, kami belum menghubungi Sun Yao hari ini. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, apa yang sedang dia lakukan? Kemana dia akan pergi lagi? Apakah dia masih berada di 13 negara bagian abadi? Dalam waktu setahun, jika Sun Yao ingin pergi, dia akan keluar dari 13 negara bagian abadi. Namun sekarang Lin Bai tidak memiliki lokasi pasti Sun Yao. Bahkan jika dia ingin menemukannya, dia tidak dapat menemukannya. Lin Bai harus menjelaskan kepada Zhou Si. Jika dia menghubungi Sun Yao lagi dan memintanya untuk memberitahu di mana dia berada, Lin Bai harus pergi dan membawa Sun Yao kembali secara langsung. Dalam kurun waktu berikutnya, Sekte Iblis Abadi sibuk membersihkan sisa-sisa kejahatan dari 8 keluarga besar di Hengzhou yang melarikan diri dari 13 negara bagian abadi.
Meskipun mustahil untuk memusnahkan semua kejahatan yang tersisa ini, mereka juga dapat melarikan diri dari 13 negara bagian abadi melalui guntur Sekte Iblis Abadi. Ini sudah cukup untuk mencapai tujuan Sekte Iblis Abadi. Lin Bai mulai melanjutkan latihannya. Setelah menyesuaikan kondisi fisik dan mentalnya menjadi sangat baik, dia menutup diri lagi, menelan pil dan menerobos alam kultivasi. 2 bulan kemudian, Lin Bai keluar dari celah untuk melindungi Dharma Zouxi. Zouxi berhasil menembus level Daozun di luar Sekte Iblis Abadi. Dan 2 biarawati Liu Jiangshui dan Liu Anan semakin kuat. Berkat pil kultivasi Lin Bai, Liu Jiangshui menembus ranah Tao dalam waktu singkat. Sekarang ada juga latihan RG Daojing. Lin Bai melihatnya. Mengapa berhenti? Langsung saja cari Qin Yuyan, karena Liu Jiangshui membeli beberapa senjata sihir penangkal petir yang bagus. Dalam beberapa bulan, Liu Jiangshui berhasil menembus dari jalan perampokan kedua ke jalan perampokan ke-9. Kultivasi Liu Anan juga meningkat pesat. Ketika salju di sungai Liu Jiang menembus ranah Tao, Liu An menerobos ke ranah kuasi Tao. Begitu kesempatan itu tiba, Liu Anan dapat menembus ranah Tao. Masih banyak harta penangkal petir berlebih yang dibeli Lin Bai untuk Liu Jiangshui, jadi semuanya diserahkan kepada Liu Anan. Ketika dia memiliki kesempatan, dia dapat langsung menerobos ranah Tao. Lu Yuanshan awalnya adalah roh gunung langka dan monster liar antara langit dan bumi. Dia memiliki bakat luar biasa dalam kultivasi. Dia juga berlatih di tanah yang diberkati seperti pondok pedang Tibet. Setelah menerima keterampilan kultivasi yang diberikan oleh Lin Bai, dia membuat kemajuan pesat. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah berkultivasi ke alam kuasi Tao, yang sedikit mengejutkannya. Setelah sibuk dengan latihan Zouxi, Liu Jiangshui dan Liu Anan, Lin Bai menenangkan pikirannya dan menenangkan Qi-nya. Dia meminum pil dan bersiap untuk menerobos ranah Tao dan roh dalam satu gerakan. 3 bulan kemudian, ketika Lin Bai selesai meminum hampir semua pil latihan di tas penyimpanannya, dia akhirnya mencapai level Jiupin Daoxian. Hati Lin Bai begitu panas sehingga dia tidak bisa memperbaikinya. Dia segera mengeluarkan Longxian Baoyu dan Jiushuan Dao Sendan dari tas penyimpanannya. Putih, lihat 2 hal yang membingungkan. Baik Jiushuan Dao Sendan dan Longxian Baoyu dapat membuat Lin Bai menerobos ranah kultivasi. Tetapi Lin Bai tidak tahu bagaimana memilihnya. Giok Longxian sangat berharga, dan bahkan membantu seni bela diri di puncak ranah Daoshen untuk menerobos ranah Tai Dao Guo. Sekarang Lin Bai memiliki pil ajaib 9 putaran di tangannya. Jika dia masih menggunakan Longxian Baoyu untuk menerobos ranah kultivasi, itu akan menjadi sedikit terlalu mewah. Dan efek Jiushuan Dao Sendan sama sekali tidak lebih baik daripada Longxian Baoyu. Jiushuan Dao Sendan dapat membantu Lin Bai menerobos alam Taoisme dan keabadian, tetapi tidak dapat membantunya menerobos alam Taoisme dan keilahian. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, Lin Bai memasukkan kembali Longxian Baoyu ke dalam tas penyimpanan dan menelan pil ajaib 9 putaran. Lin Bai tetap memutuskan untuk menggunakan ramuan ajaib 9 putaran untuk menerobos alam kultivasi. Sedangkan untuk Giok Longxian, ia menyimpannya untuk sementara waktu. Ketika kultivasinya mencapai puncak alam Tao, ia menggunakan Giok Longxian untuk menerobos alam Taoisme dan dewa. Di pintu masuk Jiushuan Dao Sendan, ia meleleh seperti api. Sepanjang tenggorokan Lin Bai dan 1 langkah ke perutnya, ia menyebarkan semua anggota tubuh dan tulangnya, membuat seluruh tubuh Lin Bai tampak terbakar dalam api. Kekuatan pil tersebut sedang melunakkan tubuh dan jiwa Lin Bai. Tidak sampai setengah bulan kemudian, obat itu perlahan-lahan menghilang dari tubuh Lin Bai. Dan kultivasi Lin Bai juga dengan lancar menerobos ke alam Tao dan Dewa. Alam Tao dan Dewa. Mata Lin Bai berbinar, memperlihatkan sedikit kegembiraan di matanya. Namun, tepat setelah secercah kegembiraan itu terungkap, Lin Bai tiba-tiba mengerutkan kening dan tampak melankolis. Lin Bai menemukan bahwa meskipun ia telah menembus alam Tao dan Dewa, kekuatan kultivasi internalnya sangat lemah, seperti orang tua yang sakit kritis. Lin Bai memeriksanya dengan saksama dan memperoleh kesimpulan. Sudah hampir 10 bulan sejak runtuhnya 8 raksasa besar di Hengzhou hingga saat ini ketika Lin Bai menerobos alam Taoisme dan Dewa. Dalam 10 bulan terakhir, Lin Bai menenggak pil seperti orang gila dan menumpuk prestasinya ke alam Tao dan Dewa dengan pil. Mengonsumsi obat untuk menembus alam kultivasi sangatlah cepat, tetapi akan membuat kondisi kultivasi menjadi tidak stabil. Sederhananya, tidak berakar kuat. Seperti membangun gedung setinggi 100 lantai. Bangunan tinggi yang dibangun Lin Bai terlalu kuat untuk dihancurkan. Wajah Lin Bai muram. Mengingat apa yang dikatakan Ling Tianzi ketika dia pergi, Lin Bai menyesal, "Guru,
Akhirnya saya mengerti mengapa Anda mengatakan kepada saya untuk tidak mengingini kekuatan pil untuk menerobos ketika Anda pergi tahun itu. Ketika Ling Tianzi pergi, dia pernah memperingatkan Lin Bai bahwa meskipun pil itu bagus, mereka tidak boleh serakah untuk mendapatkan kekuatan pil untuk menerobos. Alam kultivasi yang mengandalkan pil seperti memancing bulan di air, dengan bentuknya di udara dan sulit untuk mendapatkan kekuatannya. Beberapa bulan yang lalu, ketika Lin Bai menelan pil untuk menerobos alam kultivasi, dia merasa ada beberapa masalah. Namun, Lin Bai merasa bahwa setelah beberapa bulan perbaikan, tubuhnya akan pulih dengan sendirinya. Terlebih lagi, Lin Bai juga mempraktikkan Taoisme 5 elemen, tetapi dia masih meremehkan efek samping dari minum pil. Dan terobosan ini, membuat Lin Bai semakin khawatir. Itu seperti manusia biasa yang menderita penyakit serius. Setelah beberapa bulan, kondisinya membaik dan dia sangat aktif lagi. Dia pikir dia sudah pulih dan ingin terus bekerja untuk mendapatkan uang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia baru saja kembali bekerja dan kondisinya telah kembali dan kondisinya semakin buruk. Keadaan Lin Bai saat ini, singkatnya, latihannya memiliki masalah besar. Bab 4569 Cedera Dao. Di dunia iblis, ada nama yang sangat elegan untuk masalah latihan, yang disebut Dao Sang. Maknanya sangat sederhana, yaitu mengolah luka di jalan. Lin Bai mulai mencari cara untuk memperbaiki luka di jalan. Masalah terbesar latihan Lin Bai adalah ia sangat ingin sukses dan minum pil sembarangan, yang menyebabkan fondasinya tidak stabil meskipun tingkat kultivasinya meningkat. Lin Bai sangat jelas dalam benaknya bahwa jika bukan karena tubuh Tao 5 elemen dan Dao Guo yang menelan, ia akan dirasuki oleh iblis dan mati. Dalam jalan latihan Lin Bai, sumber daya kultivasi selalu menjadi masalah bagi Lin Bai. Ketika ia tidak memiliki sumber daya untuk kultivasi, Lin Bai meluangkan waktu untuk berlatih siang dan malam, mengandalkan sepenuhnya pada persepsinya yang luar biasa untuk menerobos kultivasi. Terobosan kultivasi semacam ini membuat Lin Bai memiliki kekuatan tempur yang luar biasa setelah menerobos suatu alam. Kali ini, Lin Bai mendapatkan sedikit ekstasi setelah ia diberi hadiah oleh Zhongmen dan keluarga Murong, yang menyebabkan tragedi. Setelah mengetahui bahwa ada masalah dalam latihannya, Lin Bai segera pergi ke Gunung Tujuh Jue Abadi dan mencari buku-buku klasik untuk menemukan solusinya. Kaisar membayar mereka yang memiliki hati. Lin Bai benar-benar menemukan 3 cara. Metode pertama adalah menghancurkan prestasi Lin Bai, dan kemudian berlatih lagi. Kultivasi penghancuran semacam ini bukan untuk mengatakan bahwa Lin Bai mulai berlatih dari Jiu Chong Wudao, tetapi untuk menghancurkan latihannya selama periode ini. Dengan kata lain, menelan pil dengan sembarangan selama periode waktu ini, menerobos dari Daoxian kelas 2 untuk menghancurkan kultivasi alam Daoshen, dan kemudian berlatih lagi dari Daoxian kelas 2. Ini juga merupakan cara yang paling sederhana dan paling efektif. Tetapi Lin Bai tidak memilih metode ini. Bagaimanapun, sumber daya kultivasi terlalu langka. Jika Lin Bai menghancurkan kultivasi saat ini, saya tidak tahu kapan dan kapan itu akan menembus alam Taoisme dan dewa lagi. Cara pertama, Lin Bai menyerah dengan tegas. Cara kedua adalah dengan membiarkan orang kuat yang tak tertandingi itu menyerahkan semua prestasinya demi Lin Bai Min dan memperbaiki celah-celah dalam latihan Lin Bai dengan seluruh esensi tubuhnya. Dengan cara ini, Lin Bai juga dapat melanjutkan latihannya. Namun, untuk menemukan orang kuat seperti itu yang bersedia menyerahkan esensi dan kultivasinya lebih sulit daripada pergi ke surga. Selain itu, orang kuat ini pasti masih menginginkan orang kuat yang tak tertandingi, seperti seni bela diri dari ranah Taiyi Dao Guo. Dapatkah Anda bertanya, siapa orang kuat dari Taiyi Dao Guo yang bersedia menyerahkan semua esensinya demi menyelamatkan Lin Bai? Cara kedua tidaklah baik, tetapi Lin Bai tidak dapat menemukan orang yang tepat. Cara ketiga adalah dengan membiarkan Lin Bai merasa bahwa ia dapat mencoba. Cara ketiga adalah dengan tidak terburu-buru berlatih, tetapi berhenti dan melakukan pemanasan. Jika beruntung, ia seharusnya dapat memperbaikinya dalam beberapa dekade. Di antara ketiga cara ini, Lin Bai menyerah dengan sukarela. Pada cara kedua, ia tidak dapat menemukan orang seperti itu. Hanya cara ketiga yang dapat dicoba. Biarkan waktu yang menghapus semuanya. Tetapi Lin Bai masih merasa bahwa 10 tahun terlalu lama untuk ditunggu. Tidak berdaya, dan tidak ada cara lain yang lebih baik, Lin Bai hanya dapat menjalankan 5 elemen tubuh untuk memperbaiki fondasi, sambil mencari cara lain. Sebulan kemudian, kemajuan Lin Bai dalam memperbaiki fondasi sangat lambat, yang membuatnya sedikit kesal. Lin Bai menyadari bahwa ia tidak dapat terus berlatih. Jika tidak, ia akan terinfeksi oleh roh iblis.
Bahkan jika ia memiliki tubuh Tao lima elemen untuk melindungi dirinya sendiri, ia tidak akan dapat melarikan diri. Berhenti berlatih, Lin Bai keluar dari ruang rahasia, di Pondok Pedang Tibet bermain dengan hati yang baik. Beberapa hari kemudian, Lin Bai bosan dengan pemandangan itu dan kembali ke ruang rahasia. Lin Bai tiba-tiba teringat bahwa dia juga telah membawa 3 harta karun dari Gunung Tujuh Jue yang abadi. Selama kurun waktu ini, Lin Bai meninggalkan ketiga harta karun ini karena masalah kultivasi. Sekarang di waktu luangnya, Lin Bai menemukan 2 harta karun dari tas penyimpanannya. Sebuah manik 5 udara, sebuah lampu debu merah. 5 maniki digunakan untuk mengolah tubuh Tao 5 elemen. Tetapi sekarang Lin Bai kesal. Dia takut akan ada yang salah dengan latihannya. Dia menyingkirkan 5 maniki dan melihat lampu debu merah. Lampu debu merah adalah sejenis harta karun pemurnian hati. Di bawah cahaya sumbu lampu pada lampu minyak yang dinyalakan oleh kekuatan kultivasi diri dan roh, prajurit memasuki dunia 3000 kemakmuran dan memahami makna mendalam langit dan bumi dari semua makhluk hidup, sehingga dapat meningkatkan Tao dan pikiran mereka sendiri. Lin Bai memilihnya karena dia ingin menggunakannya untuk menempa hati pedangnya. Letakkan lampu debu merah di tanah di depan tubuh, dan kedua jari Lin Bai ditumbuk dengan lembut, dan seberkas api roh melayang di kedua jari. Lin Bai dengan lembut meletakkan kembang api di atas lampu minyak, yang bergoyang tertiup angin, mengirimkan semburan cahaya redup. Lin Bai tidak bisa tidak tertarik oleh cahaya lampu debu merah. Matanya kabur dan pikirannya terlalu kosong. Ketika Lin Bai kembali sadar, ada suara keras di pasar. Tahu-tahu. Es gula labu, es gula labu. Tamu saya, apakah Anda ingin mengabdi atau tetap tinggal di... Di depan mata Lin Bai, cahaya lilin berangsur-angsur menghilang, dan matanya kembali jernih. Baru saat itulah dia mendapati dirinya berdiri di jalan kota yang fana. Kota kecil ini makmur, dan jalan ini sangat ramai. Lempengan batu biru berbintik-bintik dipoles halus, dan toko-toko di kedua sisi kedua jalan sangat ramai. Jalan-jalan dipenuhi orang, dan banyak pedagang berjongkok di pinggir jalan dan menjajakan barang. Apakah ini dunia di bawah cahaya lampu debu merah? Lin Bai tidak bertindak gegabah, berdiri di jalan, memandangi wajah-wajah pejalan kaki. Melihat pakaian dan busana mereka, membuat udara bersih dan segar, melihat bunga-bunga liar yang mekar penuh di jalan, melihat rumput liar yang muncul dari celah-celah lempengan batu biru. Ini sangat hidup. Ini seperti dunia lain. Setelah melihat dengan jelas, Lin Bai ingin berjalan maju. Tetapi tanpa diduga, ketika Lin Bai ingin bergerak maju, dia mendapati bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat ke bawah, terkejut menemukan bahwa mereka benar-benar menjadi rumput. 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 Lin Bai kini menjadi rumput yang tumbuh dari celah di antara batu-batu biru, dan kerumunan melangkah di atas kepalanya. Angin kencang hampir mematahkan pinggang Lin Bai. Ini. Lin Bai tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Meskipun dia adalah rumput, tetapi dia memiliki penglihatan pribadi, dapat melihat semua makhluk hidup, melihat semua hal di dunia. Tetapi dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa berjalan pergi, dia tidak bisa membuka mulutnya, dia tidak bisa melolong kesakitan. Membiarkan manusia berjalan di atas kepala mereka, tidak dapat melawan. Lin Bai bingung. Saya tidak tahu pengalaman seperti apa yang akan diberikan lentera dunia merah kepadanya. Bingung untuk sementara waktu, Lin Bai hanya bisa tenang dan memperlakukan dunia dari sudut pandang rumput. Waktu, seperti seorang gadis, tanpa sengaja membuat mutiara tua berwarna kuning nyaman. Dalam sekejap mata 3 hari kemudian, Lin Bai telah sepenuhnya menerima kenyataan bahwa dia memiliki rumput. Saya tidak berpikir tentang bagaimana cara meninggalkan tempat ini sama sekali. Saya hanya meminta orang-orang yang melewati kepalanya untuk tidak menginjaknya. Karena kemarin, Lin Bai melihat rumput lain yang selangkah darinya telah diinjak-injak menjadi rumput oleh seorang biadab, dan akhirnya sangat menyedihkan. Meskipun itu adalah rumput kecil, keinginan Lin Bai untuk bertahan hidup masih sangat kuat. Dengan datangnya angin kencang, Lin Bai menggoyang-goyangkan rumput itu maju mundur melawan angin, menghindari kaki besar yang melangkah turun dari kepalanya berulang kali. Dengan cara ini, dia hidup selama 2 bulan. Namun suatu hari 2 bulan kemudian, sebuah bencana tiba-tiba mengakhiri hidup Lin Bai Xiaokao. Bab 4570, Lampu 1000 Kaki Debu Merah. Suatu hari dalam 2 bulan. Lin Bai masih menunjukkan gaya berjalan dan tubuhnya yang centil di tengah keramaian, berulang kali menghindari kaki-kaki raksasa yang menginjaknya dari atas kepalanya. Melihat rumput yang tumbuh dari celah-celah lempengan batu hijau di sekitarnya, dia sudah diinjak-injak menjadi rumput, dan Lin Bai masih tumbuh dengan kuat, yang membuat Lin Bai merasa sedikit bangga.
Saya khawatir dia bukan orang yang paling berkuasa di dunia, tetapi dia adalah rumput yang paling centil. Namun, masa-masa indahnya tidak lama. Pada hari ini, seorang pengemis datang di samping Lin Bai. Duduk di sudut satu langkah dari Lin Bai, dia meletakkan mangkuk yang pecah di tanah dan memulai karirnya mengemis selama sehari. Namun, dia mengemis sepanjang pagi, tetapi tidak ada yang memberinya uang. Dia bahkan tidak meminta roti kukus. Yah, hidup ini sangat sulit. Pengemis itu mendesah tak berdaya, mengambil mangkuk yang pecah dan bersiap untuk pergi. Namun, saat ia mengambil mangkuk itu, tiba-tiba ia menemukan rumput hijau tumbuh di celah lempengan batu biru tak jauh dari mangkuk yang pecah. Matanya berbinar, mangkuk yang pecah di satu tangan dan tangan lainnya. Halo, halo, apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan? Seru Lin Bai dengan heran. Namun, betapapun Lin Bai berteriak, pengemis itu tidak dapat mendengar suaranya sendiri. Pengemis itu meraihnya, menjepit rumput Lin Bai, mencabutnya dengan kuat, mengambilnya dari celah, melemparkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya 2 kali, lalu menelannya. Dalam 2 bulan ini sebagai rumput, Lin Bai pernah memikirkan banyak cara untuk mati. Ia diinjak-injak sampai mati oleh kaki-kaki besar orang yang lewat, oleh kuku kuda dan keledai, atau oleh para pekerja yang membersihkan jalan. Lin Bai tahu bahwa rumput yang hidup di daerah pusat kota pasti akan mati. Ia memikirkan semua cara untuk mati, tetapi ia tidak pernah berpikir bahwa ia akan mati di tangan seorang pengemis. Sungguh kebetulan. Setelah rumput dimakan pengemis, Lin Bai terbangun. Dia masih duduk di ruang rahasia, di depannya, cahaya lilin di atas debu merah berangsur-angsur padam. Lin Bai membuka matanya dan melihat lengan dan tubuhnya. Dia bangga karena bisa bergerak bebas. Lin Bai sedikit lega. Itu menarik. Di masa lalu, aku juga telah terpapar pada banyak harta pemurnian hati, tetapi di alam mimpi, semuanya adalah satu orang, dan ada beberapa ilusi yang memungkinkan praktisi seni bela diri melihat dunia dari sudut pandang rumput kecil. Kali ini, aku telah memperoleh banyak hal. Lin Bai menghela nafas, hatinya cerah. Sebagai rumput yang tumbuh dalam kesulitan, Lin Bai tahu bahwa dia hanya memiliki jalan buntu. Tetapi kuncinya adalah kapan harus mati. Di tangan siapa mati? Lin Bai memikirkan semua akhir cerita, tetapi tidak menyangka bahwa ia akan mati di tangan seorang pengemis yang lemah dan kelaparan. Duduk di ruang rahasia, Lin Bai menganggap dirinya sebagai rumput ketika ia menyilangkan kepalanya dengan kaki-kaki besar, yang membuatnya teringat pada Protos raksasa. Di hadapan tubuh Protos raksasa yang besar, bukankah Lin Bai hanyalah rumput kecil? Namun pada akhirnya, Lin Bai tidak mati di bawah kaki-kaki raksasa itu, tetapi mati di tangan seorang pengemis yang rendah hati. Saya fokus untuk menghadapi semua orang yang melewati kepala saya, tetapi saya tidak berpikir bahwa bahaya terbesar bukanlah orang-orang yang tampaknya mati sejak awal, tetapi orang-orang yang tidak penting. Sesuatu yang menarik. Lin Bai membuka matanya dan menatap lampu debu merah dengan senyum bahagia di wajahnya. Ketika Lin Bai siap menyalakan sumbu lampu lagi, ia tiba-tiba menemukan bahwa fondasinya tampaknya perlahan-lahan membaik. Apakah lampu debu merah memiliki kemampuan untuk memperbaiki cedera jalan? Hal ini membuat Lin Bai sedikit terkejut. Belakangan ini, Lin Bai sedang memikirkan cara menyembuhkan Dao Sang, tetapi dia tidak menyangka bahwa lampu Qianzhang dari debu merah memberinya kejutan besar. Meskipun kemajuan perbaikan luka di jalan sangat lambat, perbaikannya benar-benar lambat. Lin Bai melihat waktu dan menghabiskan lebih dari 2 bulan di dunia itu di bawah cahaya lampu merah. Namun, di Pondok Pedang Tibet, itu hanya 1/4 jam. Konsumsi waktu ini benar-benar dapat diterima oleh Lin Bai. Mata Lin Bai panas, dan dia berkata, jika lampu debu merah benar-benar memiliki efek memperbaiki luka di jalan, maka aku akan menghabiskan 2 bulan di dunia di bawah cahaya lampu, dan Pondok Pedang Tibet akan dapat memperbaiki luka di jalan dalam waktu 1/4 jam, artinya, dalam waktu 2 bulan. Lin Bai sangat gembira dan menyalakan sumbu lagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lampu bersinar, dan cahaya lilin yang redup terpantul di mata Lin Bai, yang secara bertahap mengaburkan penglihatan Lin Bai. Ketika penglihatannya kembali jelas, Lin Bai tiba di dunia baru. Dan kali ini, dia adalah seekor kucing. Seekor kucing dalam pelukan seseorang. Lin Bai membuka pupil matanya yang kabur dan tidak menunggunya untuk melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia merasakan beban berat di kepalanya. Meong, Lin Bai menjerit kesakitan, dan suara kucing pun terdengar. Dia mengulurkan 2 cakar untuk mencengkeram bagian atas kepalanya. Setelah melepaskan benda berat itu, Lin Bai menatapnya dengan sepasang mata kucing.
Dia tidak dapat menahan diri untuk berseru, aku akan pergi. Tut-tut, ada apa, Kitty, Kitty? Suara seorang wanita terdengar. Itu adalah wanita yang menggendong anak kucing Lin Bai. Beban yang sekarang adalah otot dada wanita. Otot dada terlalu besar untuk ditopang. Wanita ini terlihat bersih, fitur wajah yang halus, tidak ada bedak dan dai, tetapi juga memiliki wajah yang pemalu, terutama sepasang otot dada, menakjubkan. Dia mendengar teriakan marah anak kucing itu, dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Dia memegang wajah kucing itu di tangannya dan menatap Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai bodoh. Wanita itu tersenyum menawan, menyentuh kepala kucing itu, meletakkan kepala kucing itu di antara celah-celah di dadanya. Ini benar-benar hidup di celah-celah. Membosankan, membosankan, membosankan. Aku tidak bisa bernapas. Lin Bai berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari kaki kucing itu. Tetapi wanita itu merasa bahwa Lin Bai sedang mempermainkannya, jadi dia memeluknya semakin erat. Jadi Lin Bai tercekik di dalamnya. Akhir dari kehidupan Lin Bai yang indah dan singkat. Ketika lampu debu merah padam, Lin Bai pulih menjadi jernih. Duduk di ruang rahasia, wajah Lin Bai terkejut, matanya membelalak, dan matanya tidak percaya. Mati begitu. Lin Bai tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu apakah akan ada bayangan psikologis setelah wanita itu menemukan anak kucingnya mati di pelukannya. Saya kira dia tidak ingin memiliki kucing dalam hidupnya. Segera Lin Bai pulih dengan jelas dan memeriksa luka-lukanya sendiri. Namun, dia menemukan bahwa matanya tidak membaik. Apakah sudah waktunya? Kali ini, saya tidak tinggal di alam mimpi untuk waktu yang lama. Saya bahkan tidak punya waktu 1/4 jam, jadi luka Dao tidak membaik. Lin Bai mengerutkan kening dan merenung sebentar, lalu berkata dengan suara rendah, sepertinya kita harus menemukan cara untuk hidup di dunia fantasi. Semakin lama kita hidup, semakin baik untukku. Sambil menahan napas dan berkonsentrasi, Lin Bai beristirahat malam. Keesokan paginya, Lin Bai menyalakan lentera debu merah dan memasuki alam mimpi lagi. Kali ini, Lin Bai menjadi harimau yang bertarung. Setelah hidup selama 2 bulan, dia bertemu dengan seorang pria bernama Wu dan membunuhnya dengan 3 pukulan. Kali berikutnya, Lin Bai menjadi burung lagi. Dia kebetulan bertemu badai dan tidak ingin terbunuh oleh petir. Suatu ketika, Lin Bai menjadi jenderal yang menjaga perbatasan, tetapi sebulan kemudian, Kaisar menyerang kota, dan terjadilah perbedaan kekuatan yang besar. Setelah kota itu hancur, Lin Bai dipenggal dan diadili di depan umum. Suatu ketika, Lin Bai menjadi pengusaha kaya. Akibatnya, ia merampok desa. Seluruh keluarganya dibunuh oleh bandit gunung. Meskipun Lin Bai berada di dunia fantasi, ia tidak membutuhkan waktu lebih dari setengah tahun. Namun setiap kali Lin Bai keluar dari alam mimpi, ia memeriksa luka-lukanya dan menjadi lebih baik. Ini menegaskan dugaan Lin Bai bahwa semakin lama Anda tinggal di alam mimpi yang diterangi oleh lampu debu merah, semakin cepat cedera jalan Lin Bai akan membaik. Namun, Lin Bai tidak berdaya. Meskipun Lin Bai memiliki ingatannya sendiri di dunia fantasi, ia tidak dapat berlatih karena tidak ada aura di dunia tersebut. Lin Bai berharap dapat bertemu dengan dunia praktisi. Ia dapat hidup di dalamnya setidaknya selama 2 atau 3 tahun. Dengan cara ini, apakah cedera jalannya dapat segera membaik sepenuhnya?